Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas PH2. Izinkan kami untuk mengenalkan anggota kami yang mendapatkan materi Vedanta Darsana. Mulai dari saya Niko Mayuni Antari, absen 23. Saya Kadek Sinta Kasta Dewi, absen 21. Saya Putu Krisna Astia Dewi, nomor absen 28. Kamu lagi buat apa tuh? Aku lagi bikin tugas asrama. Tentang materi apa? Aku bikin tentang materi Vedanta Darsana. Bisa nggak kita cari bareng-bareng apa itu Vedanta Darsana? Boleh? Kita cari bareng. Sinta, kamu udah dapat belum? Kebetulan aku belum dapat nih. Oh iya, aku baru dapat sedikit. Bisa jelasin nggak apa itu Vedanta? Bisa, sekarang aku jelasin ya. Vedanta Darsana adalah yang terakhir dari 6 sistem filsafat India, Sat Darsana yang mengakui otoritas Veda Astika dan mendapat tempat terpenting di antara mereka. Pustaka atau literatur Vedanta adalah Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita. Ketiganya disebut Rastantraya, 3 jalan besar. Sutra-sutra dalam Vedanta seringkali diekspresikan dalam kalimat singkat yang ambigu, yang menjawabkan interaksi yang berbeda. Hal ini menghasilkan 3 cabang Vedanta yang terkenal, Advaita, Dvaita, dan Visitadvaita. Istilah Vedanta berasal dari kata Sanskerta Veda dan Anta. Veda berarti ajaran suci atau kitab suci agama Hindu untuk mencapai kesempurnaan hidup. Oh ya Yuni, aku baru dapat segini aja. Oh iya, aku juga baru dapat dikit kok. Bisa dijelasin nggak materi ini? Bisa, sekarang aku jelasin ya. Oke. Anta berarti akhir jadi Vedanta, berarti bagian akhir dari kitab suci Veda yang menguraikan inti filsafat spiritualitas Hindu untuk mencapai kesempurnaan hidup, kedamaian spiritual, stabilitas, dan kehidupan abadi. Vedanta adalah bagian dari Mimamsa yang berarti penyelidik. Mimamsa dibagi menjadi 2 jenis, Purwa Mimamsa dan Uttara Mimamsa. Purwa Mimamsa membahas bagian pertama Veda, kitab Brahmana, dan Kalpa Sutra, sedangkan Uttara Mimamsa Vedanta membahas bagian kedua Veda, kitab Upanishad. Purwa Mimamsa disebut Karma Mimamsa atau Uttara Mimamsa disebut juga Jnana Mimamsa. Filsafat Vedanta sangat kuno dan berasal dari kumpulan literatur bangsa Arya yang dikenal dengan nama Veda. Vedanta dianggap sebagai puncak dari spekulasi, pengalaman, dan analisis yang terkumpul dalam literatur yang dipilih selama berabad-abad. Istilah Vedanta berasal dari Vedanta yang berarti bagian akhir, intisari atau akhir dari Veda, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Sifat dan pokok-pokok ajaran Vedanta. Sumber utama ajaran Vedanta adalah kitab Upanishad. Vedanta mengajarkan bahwa nirwana, kebebasan, dapat dicapai dalam kehidupan sekarang, meskipun perlu menunggu setelah kematian untuk realisasi sepenuhnya. Brahma Sutra. Ini Sinta, kalau Krishna gimana ya? Yuk kita panggil aja yuk, ya. Yuk. Ini, aku baru dapat segini. Aku juga baru dapat dikit. Gimana punyamu? Aku baru dapat pandangan Vedanta. Bisa nggak kamu jelasin gimana punyamu? Bisa? Pandangan Vedanta Brahman, realitas tertinggi. Vedanta menyatakan bahwa hanya Brahman yang benar-benar ada, sedangkan alam semesta yang kita lihat adalah ilusi. Brahman adalah absolut, tanpa sifat, tanpa bentuk, tanpa perbedaan, tanpa batasan. Atma, hubungan antara Brahman dengan Atma tidak dapat dipisahkan. Jiwa perorangan pada dasarnya adalah Brahman seutuhnya. Maya, alam semesta yang kita alami adalah penampakan khayal atau ilusi dari Brahman. Moksa, tujuan tertinggi dalam hidup menurut Advaita Vedanta adalah untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atman adalah Brahman. Ini pada pembebasan
atau moksa. Epistemologi dan aksiologi Vedanta. Dalam Advaita Vedanta ada berbagai jenis pramana, alat untuk memperoleh pengetahuan yang valid, termasuk 1. Pratyaksa, pengamatan langsung. Sumber pengetahuan yang paling tinggi diperoleh melalui pengalaman indrawi langsung. Anumana, penyimpulan, proses mendapatkan pengetahuan melalui penalaran dan penyimpulan logis. Upamana, perbandingan, mendapatkan pengetahuan melalui perbandingan dengan sesuatu yang sudah diketahui. Perbedaan pandangan. Upamana, pandangan Advaita Vedanta tentang upamana berbeda dari pandangan dalam sistem filsafat Nyaya. Vedanta secara harfiah berarti bagian akhir dari kitab suci Veda, Cip-Cip dalam kurung 1996 sampai 164. Menjelaskan bahwa kata Vedanta terdiri dari kata Uvedasya dan Anta, akhir dari Veda. Ajaran Veda secara prinsip dibagi menjadi dua bagian, yaitu karma, kanda, dan jnana, kanda. Bagian pertama memuat tentang kewajiban manusia dalam kurung aspek ritual, sedangkan bagian yang kedua lebih menekankan pada aspek pengetahuan menurut Mas Winaro dalam kurung 1999-26. Veda merupakan rekaman tentang kepustakaan India paling awal yang masih tersedia dan dalam perkembangan selanjutnya. Pemikiran filosofis India sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab Veda, baik secara negatif maupun positif. Sistem filsafat Veda dalam kurung Vedanta Darsana lebih menekankan pada aspek pertimbangan dalam kurung pengetahuan dari ajaran Veda, yaitu merujuk pada ajaran-ajaran Upanishad. Sistem filsafat Vedanta didirikan oleh Badarayana yang menurut tradisi tidak lain adalah Sri Vyasadeva, penyusun Bhagavad Gita dan Mahabharata. Pendit dalam kurung 2007.2164 menjelaskan bahwa Badarayana merupakan orang yang menyusun kitab Vedanta Sutra atau Brahmana Sutra, dan beliau diperkirakan hidup antara 4000 sampai 200 tahun sebelum Tarik Masehi. Berapa aliran filsafat darsana yang mengupas ajaran Vedanta darsana, tetapi secara garis besar terdapat 3 aliran utama dari Vedanta darsana, dan dari ketiganya aliran besar tersebut, Advaita Vedanta dari Sri Sankara mendapatkan tempat yang tertinggi, sehingga Vedanta sering dianggap sebagai filsafat Sankara. Penit 2007.2182 menjelaskan bahwa dari semua aliran Vedanta yang paling menonjol adalah aliran dari Sri Sankara. Sesungguhnya apa yang pada saat ini dikenal sebagai Vedanta Darsana dan sering disebut sebagai filsafat India bagi orang luar adalah Advaita Vedanta dari Sri Sankara. Oh ya, Mbak, kamu baru dapat segitu ya? Kalau boleh tahu, kamu udah bikin kesimpulannya belum? Sudah, tapi baru sedikit. Ya, nggak apa-apa. Coba dibacain. Oke. Kesimpulan, Vedanta Darsana adalah yang terakhir dari 6 sistem filsafat India yang mengakui otoritas Veda dan mendapatkan tempat terpenting di antara mereka. Pustaka atau literatur Vedanta adalah Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita. Ketiganya disebut Prastantraya atau 3 jalan besar. Sistem filsafat Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Veda. Sumber ajarannya adalah kitab Upanishad, oleh karena kitab Vedanta bersumber pada kitab Upanishad, Brahman, Sutra, dan Bhagavad. Dan pandangan Vedanta yaitu Brahman, Atman, Maya, dan Moksa. Epistemologi, Pratyaksa, pengamatan langsung. Nirvikalpa, Savikalpa. Anumana, penyimpulan. Pratijna, Ketu, Udaharana, Upanaya, dan Nigamana. Sekian materi dari kami, dan ini contoh poster dari kami.
Om Santi 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 Santi.